Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Widya Suraya. Kali ini saya akan melaporkan inhal anatomi perita saya pada blog 23 ini, yaitu Neuro and Doctrine. Di sini bisa meet me, ada saya Nindya Widya Suraya dengan NIM G00245051 dari SGDA 3 dengan asli pengampu yaitu Mbak Isna. Oke, di sini saya menjelaskan anatomi medula spinalis. Jadi sebelumnya, medula spinalis itu adalah bagian dari sistem saraf pusat atau SSP. Dia memanjang dari medula oblongata di batang otak ke bawah melalui kanalis vertebralis. Jadi dia emang kayak panjang bawah, ya berfungsi sebagai pusat transmisi impuls saraf antara otak dan tubuh serta sebagai pusat refleks. Lokasinya kayak tadi dibilang itu ada di dalam kanalis vertebralis, dilindungi oleh tulang belakang. Terus batas atasnya itu berawal dari foramen magnum, ujung bawah medula oblongata, terus batas bawahnya berakhir pada vertebra lumbal 1 sama lumbal 2. Dewasa diikuti oleh conus medularis, cauda equina sama filum terminal. Sini bisa lihat ada cauda equina. Dia bentuknya kayak buntut kuda gitu. Terus fungsinya apa sih si medula spinalis ini? Nah, fungsinya itu transmisi impuls sensorik dari perifer ke otak. Dia juga transmisi impuls motorik dari otak ke otot. Terus pusat refleksnya sebagai refleks lutut yang dapat terjadi tanpa keterlibatan otak. Fungsi otonomnya berasal dari horn lateral buat kontrol visceralnya. Oke, segmennya. Nah, capek. Medula spinalis itu dibagi jadi 31 segmen. Masing-masing itu bakal ngeluarin satu pasang nervus spinalis. Contohnya nih ada 8 segmen cervikal pada C1 sama C8. Terus ada 12 segmen torakal pada T1 sama T2. Terus ada 5 segmen lumbal pada L1 sama L5, 5 segmen sakral pada S1 sama S5, sama 1 segmen di koksigeal atau CO1. Nah, setiap segmen menginervasi wilayah tubuh tertentu yang disebut dermatom, sensorik, dan myotom. Ini bisa dilihat tadi ada intumescentia cervical sama conus medular sama intumescentia. Nah, ini C1 sampai berapa? C8 sampai C8. Nah, ini itu segmen cervical enlargement gitu. Sini T1 sampai T2. Di sini udah kelihatan ada angka-angkanya ya. T1 T2 lumbar enlargement, conus medullaris termination gitu-gitu. Sama cauda equina gitu. Nah, lanjut ke pembesaran medulanya. Dia terdapat 2 pembesaran enlargement karena peningkatan kebutuhan saraf ke ekstremitas. Jadi dia ada pembesaran karena ada peningkatan kebutuhan saraf sehingga sarafnya akan lebih banyak ke area tersebut, sehingga terjadilah pembesaran atau enlargement, di mana ada cervical enlargement C4 sampai T1 untuk ekstremitas atas sama lumbosacral enlargement L1 sampai S3 untuk ekstremitas bawah. Bisa kita lihat ya tadi C4 sampai T1 nih, C4 nih. Ini ada cervical enlargement sampai T1. Ya, ini kelihatan seret gitu. Terus tadi ada L1 sama S3. Ini L1 sama S3. Itu ada lumbar enlargement gitu, lumbosacral enlargement atau lumbosacral enlargement. Terus struktur internalnya itu ada substansia grisea sama substansia alba. Kalau substansia grisea itu gray matter GG, jadi yang abu-abu gray matter. Dia ada di tengah, dia bentuk huruf H atau kupu-kupu. Ini sayangnya potongannya nggak kelihatan kayak kupu-kupu. Dia ada horn anterior, horn posterior, sama horn lateral. Horn anteriornya ada neuron motorik yang menghubungkan ke otot. Posteriornya itu buat nerima impuls sensorik dari ganglion spinal. Lateralnya cuma ada di T1 sama lumbal 2. Mengandung neuron sistem saraf otonom simpatik. Nah, di tengahnya ada kanalis centralis atau sentral kanal yang berisi cairan CSF atau cerebrospinal. Terus ada substansia alba atau white matter. Dia mengelilingi substansia grisea. Dia terdiri dari trak bermielin, jalur naik dan turun. Terus ada funiculus anterior, lateral, sama posterior, di mana anterior ventralnya, posterior dorsalnya. Terus jalur naiknya itu bakal afferentnya itu membawa informasi sensori ke otak, misalnya fasciculus glacialis dan cuneatus. Jalur turunnya membawa perintah motorik dari otak gitu. Terus ini ada perlindungan medula spinalis. Nah, itu dilindungi sama tulang belakang sama meninges atau selaput otak, di mana ada dura mater, arachnoidea mater, sama pia mater. Sini bisa lihat meninges, dura mater, arachnoidea mater, pia mater. Jadi otak itu nggak cuma terekspos gitu aja, tapi dilindungi sama meninges ini. Nah, ruang di antara subarachnoid mater itu tuh sama pia mater itu kan berisi CSF atau cerebrospinal fluid, dimana itu buat sebagai bantalan dan pelindung. Terus struktur eksternalnya ada visura media anterior, visura mediana posterior, sama
radix anterior dan posterior, dimana viscera mediana anterior ini adalah celah panjang di sisi ventralnya. Sulcus medianus posterior itu adalah alur kecil di sisi dorsal. Nah, radix anterior dan posterior itu akan bergabung membentuk nervus spinalis pada setiap segmen. Oke, kayaknya udah semua untuk anatomi dari medula spinalis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.